Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda dari channel Ayo Les. Untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang penilaian akhir semester tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat sekolah dasar. Mata pelajaran yang akan kita bahas yaitu matematika untuk kelas 4 semester ganjil dengan waktu pengerjaan 90 menit. Namun pada kesempatan kali ini akan kakak ajarkan cara mengerjakan soal-soal ini dengan cepat dan juga tentunya benar. Soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Oke, mari kita langsung mulai pengerjaan dari nomor 1. Soal nomor 1. Pecahan yang senilai dengan 5/25 adalah titik-titik. Dalam pertanyaan ini berarti kita diminta untuk menyederhanakan pecahan 5/25. Mari kita sederhanakan 5/25. Penyederhanaannya di sini akan kita bagikan dengan 5. Bawah juga dibagi dengan 5. Akan menjadi hasilnya 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Oke, apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diberi warna tersebut bernilai titik-titik. Oke, mari kita hitung bagian yang diberi warna terlebih dahulu. 1, 2, 3. Berarti 3 per seluruh bagian. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya yang do. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pecahan paling sederhana dari 21/35 adalah titik-titik. Oke, di sini berarti kita juga diminta untuk menyederhanakan pecahan 21/35. Cara penyederhanaannya coba kita bagi dengan bilangan yang paling kecil. 21 dibagi 2 apakah bisa? Tidak. Dibagi 3 bisa, tetapi bawah tidak bisa ya. Oke, kita lanjut dulu. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 itu tidak bisa. Dibagi 6 juga tidak bisa. Dibagi 7 21 dibagi 7 bisa. 35 dibagi 7 bisa. Oke, kita bagikan dulu dengan 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Berarti di sini hasil jawabannya adalah 3/5. Apakah ada? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Bentuk pecahan desimal dari 0,3 diubah ke pecahan biasa menjadi titik-titik. Oke, penulisan 0,3 ketika dirubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 3/10. 3/10 ini sama dengan 0,3. Berarti apakah ada jawabannya adik-adik? 3/10? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Bentuk pecahan biasa dari diubah ke dalam bentuk persen menjadi titik-titik. Oke, di sini kita ketahui yang diarsir adalah 1, kemudian per 4 bagian. Berarti 1/4 ataupun 1/4. Nah, di sini pertanyaannya adalah diminta untuk merubah menjadi persen. Nah, cara merubah menjadi persen berarti 1/4 dikali 100%. Oke. Nah, 1 dikalikan 100% itu 100%, dibagi 4 ketemu 25%. Oke, apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang do. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Pecahan 54/8 jika diubah ke pecahan campuran menjadi titik-titik. Nah, di sini caranya adalah kita akan membagi pembilang dengan penyebutnya dan sisanya nanti akan kita tulis untuk menjadi pecahan campuran.
54/8. 54 dibagi 8 itu dapat 6. Kemudian sisanya adalah 6/8. Apakah ada jawabannya adik-adik? 6/8. Tidak ada. Kalau tidak ada, 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 6. Kemudian 6 ini kita bagikan dengan 2, bawah dibagikan dengan 2 juga. Berarti menjadi 6 dibagi 2 ada 3. Kemudian 8 dibagi 2 4. Jawabannya 6 3/4. Apakah ada? 6. Oke, ada. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 7. Hasil hitung dari pecahan 1/6 ditambah 5/6 dikurangi 2/3 adalah titik-titik. Oke, ketika menemukan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita tulis di sini 1/6 ditambah 5/6 dikurangi 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya, karena 3 ini bisa dikalikan dengan 6. Berarti 1/6 ditambah 5/6 dikurangi untuk menjadi 6. 3 menjadi 6, ini kan dikalikan dengan 2. Atas juga dikalikan dengan 2. 2 kali 2 4. Nah, setelah itu mari kita jumlahkan. 1 ditambah 5 itu 6. 6 dikurangi 4 sisa 2. Berarti jawabannya 2/6. Apakah ada adik-adik jawabannya? 2/6 tidak ada. Kalau tidak ada ya 2/6. Kalau tidak ada, mari kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2, bawah juga dibagi dengan 2. Akan menjadi hasil akhir 2 dibagi 2 itu 1, 6 dibagi 2 itu 3. 1/3. Apakah ada kalau 1/3? Ya ada. Jawabannya berarti yang B. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah titik-titik. Oke, untuk mengetahui urutan pecahannya, mari kita tuliskan terlebih dahulu A itu berapa nilai pecahannya. Untuk yang A, di sini kita hitung yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Ya, ada 6 kotak. Kemudian yang B, ini yang diarsir 2/3. Kemudian yang C itu 1 yang diarsir dari 2, berarti 1/2. Oke, untuk mengurutkan nilai dari sebuah pecahan, maka kita harus samakan terlebih dahulu masing-masing penyebutnya. Oke, kita samakan menjadi 6 ya. Berarti kita tulis di sini 5/6 ini A. Kemudian ini bukan dibagi ya, ini banding. Kemudian yang 2/3 untuk menjadi 6, 3 ini dikalikan dengan 2. Berarti nanti seperti ini, saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi 6, 3 ini dikalikan dengan 2, maka atas juga dikalikan dengan 2. 2 dikalikan 2 berarti 4. Kemudian yang terakhir, yang C, ini penyebutnya 2. 2 untuk menjadi 6, ini dikalikan dengan 3, berarti atas juga dikalikan dengan 3. Berarti 1 kali 3 itu 3. Oke. Sekarang kalau sudah ketemu hasil persamaannya yang seperti ini, maka kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah pembilang yang mana di sini paling kecil, berarti yang CBA. CBA, apakah ada jawabannya? CBA, ya ada. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hasil hitung dari bilangan 1250 ditambah 450 dikurangi 1550 adalah titik-titik. Oke, di sini kita hitung yang penjumlahan terlebih dahulu. 1250 ditambah 450. Oke, kita tambahkan 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 0, 6, simpan 1, 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. 1 turun 1700. Kemudian 1700 dikurangi dengan 1550. Oke, kita tuliskan di bawahnya 1550. Kalau yang ini dikurangi ya, 0 kurangi 0, 0, 0 ini enggak dikurangi 5 enggak bisa, minjem 1, 10 kurangi 5, 5, 6, ini kan 7 nih, dipinjam 1 tadi tinggal 6, 6 dikurangi 5 tinggal 1. Jawabannya adalah 150. Apakah ada? Ya, jawabannya yang A.
Soal nomor 10. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah titik-titik. Kelipatan persekutuan berarti kita mencari bilangan yang mana hasil kali dan atau kelipatan dari 6 dan 8. Oke, di sini kita lihat opsi A, B, C, D ini sama-sama berawalan dari 24. Iya, memang benar. 24 ini bisa dibagi dengan 6, 24 ini juga bisa dibagi dengan 8. Oke, 24 ini aman. Kemudian setelah 24 itu ada tinggal dikalikan 2. 24 dikalikan 2 48. Iya, yang aman di sini antara B, C, D. Nah, ini sudah pasti salah. Kemudian apalagi yang kira-kira merupakan bilangan kelipatannya? 56, 64 atau 72. Berarti gini aja, tinggal kita tambahkan aja. Tadi kan sudah ketemu nih, kelipatan yang kedua adalah 48. 48 kita tambahkan 24 aja. 8 ditambah 4 2 dan 1. 1 tambah 4 ini 5, tambah 2 7. 72. Berarti 24 48 72. Oke, jawabannya adalah yang do. Mudah bukan adik-adik? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Bilangan berikut yang merupakan kelipatan dari 4 adalah titik-titik. Ingat, kelipatan adalah berapa kali dari 4. Oke, kita analisis satu persatu. A, 5 ini bukan. B, 12. Iya, 12 ini adalah kelipatan dari 4. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Untuk yang C ini bukan. Yang D ini juga bukan. Karena 26 dibagi 4 ini juga masih ada sisa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 12. Bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah titik-titik. Ingat, kalau faktor itu adalah bilangan yang mana bisa habis untuk membagi 12 dan 15. Kita analisis satu persatu. Yang A, 3 berarti 12 dibagi 3 ada 4 tanpa sisa. 15 dibagi 3 ada 5 tanpa sisa. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Tetapi kita analisis dulu yang B, C, D. Apakah ini benar salah? Yang B, C, D. B, 5 12 dibagi 5 itu masih ada sisa ya. 12 dibagi 5 hasilnya 2, ada sisa 2. Berarti ini bukan. Yang C, 12 dibagi 6 ini bisa merupakan faktor persekutuannya, tetapi 15 dibagi 6 ini tidak bisa. Kemudian 60 apalagi ini terlalu besar ya, berarti ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat kembali lagi yaitu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah titik-titik. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang mana hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut dan 1. Oke, kita lihat di opsinya. Yang pertama 2, 3, 5, 7, 9. Bukan. Yang 9 ini bukan bilangan prima karena 9 masih bisa dibagi dengan 3. Yang B, 2, oke, 3, oke, 5, oke, 7, oke, 11, oke. Nah, ini mungkin. Kemudian yang C, 2, 3, 5, 7, 10. Bukan. 10 ini bukan bilangan prima. Yang D, 2, 3, 5, 7, 12. 12 ini juga bukan bilangan prima. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Faktorisasi prima dari 80 adalah titik-titik. Dari 80 adalah titik-titik. Oke, faktorisasi prima. Kita akan membuat pohon faktor. 80 kita bagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 40. 40 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 20. 20 kita bagi 2 lagi apakah bisa? Bisa, hasilnya 10. 10 dibagi 2 lagi apakah bisa? Bisa, hasilnya 5. Oke, ini pohon faktor dari 80. 2-nya ada berapa ini? 4, berarti 2 pangkat 4. Oke, antara C dan D. Kemudian 5-nya berapa? 5-nya 1, berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Bilangan tersebut adalah faktorisasi prima dari titik-titik. Oke,
Cara mengetahuinya ini tinggal kita kalikan, 3 kali 3 ini 9, 9 kali 2 ini 18. Yang terakhir berarti kita ditanya yang posisi angka di sini ini berapa. Berarti 2 dikali 18 hasilnya adalah 36. Apakah ada opsinya? Ya, ada, jawabannya yang C. Soal nomor 16. FPB dari 30 dan 45 adalah titik-titik. Ingat, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti kita mencari bilangan yang mana bisa untuk membagi 30 dan bisa untuk membagi 45 dengan ketentuan adalah bilangan yang paling besar. Oke, kita analisis dari satu persatu. Yang A, 3 ini merupakan faktor juga ya, faktor persekutuan dari 30 dan 45, tetapi bukan yang terbesar karena masih ada 5. Ya kan, 5 ini juga bisa nih membagi 30 dan 45. Kemudian yang C ini 10 bisa menjadi faktor dari 30 tetapi tidak bisa menjadi faktor dari yang 45. Jawaban yang paling tepat untuk FPB dari 30 dan 45 adalah yang Do. Kenapa? Karena Do ini merupakan angka terbesar yang mana bisa habis membagi 15 dan bisa habis membagi 45. Soal nomor 17. Diketahui FPB dari 14 dan 56 adalah 7. KPK kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Ingat, kalau FPB tadi adalah bilangan yang mana bisa membagi habis 14 dan 56, tetapi kalau KPK itu adalah kelipatan. Jadi hasil kali dari 14 dan 56 yang mana paling kecil. Oke, kita analisis 50. Nah, 56 ini pasti bukan ya, karena ini bukan kelipatan dari 56, ini belum dilipatkan. Jadi yang A ini sudah pasti salah. Yang B, 112. Apakah 112 ini bisa dibagi dengan 56? Bisa. Menghasilkan 2. Apakah bisa dibagi dengan 14? Bisa. Akhirnya berarti mana nih yang paling benar? Ya, yang paling benar adalah yang B. Kenapa? Karena B ini bisa habis untuk membagi 14 dan juga bisa habis untuk membagi 56. Soal nomor 18. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan panjang tali kedua adalah 12 meter. Ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah titik-titik. Nah, ketika ditanya ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah titik-titik, berarti di sini kita ditanyakan FPB, yaitu bilangan yang mana bisa untuk habis membagi 8 dan bisa membagi 12 dengan ketentuan adalah bilangan yang paling besar. 2, kita analisis satu persatu ya. Yang A, 2 meter. 2 meter bisa habis membagi 8, 2 meter juga bisa habis membagi 12. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang yang B terlebih dahulu. B, 4 meter. 4 meter ini bisa membagi 8 dan juga bisa membagi 12 dengan sama-sama tidak ada sisa ataupun habis. Ini juga merupakan faktornya. Tetapi yang kita cari di sini adalah faktor terbesar. Oke, kemudian yang C, 6 meter. 6 meter ini merupakan faktor dari 12 tetapi bukan faktor dari 8. Berarti ini pasti salah. Kemudian 8 ini juga bukan faktor dari 12. Berarti ini salah. Jawabannya adalah antara 2 dan 4. Karena yang ditanyakan adalah faktor persekutuan terbesar, berarti antara 2 dan 4 yang lebih besar adalah yang 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Alat yang tepat digunakan untuk mengukur panjang pulpen adalah titik-titik. Alat yang paling tepat untuk mengukur panjang adalah penggaris dan mistar ataupun alat-alat ukur panjang lainnya. Yang A ini bukan, karena ini adalah timbangan. Ini bukan karena ini adalah timbangan. Kemudian yang C ini juga bukan, ini stopwatch ya, ini pengukur waktu. Yang D ini juga timbangan ya, pengukur massa ataupun berat badan, ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. B ini adalah gambar dari mistar. Kita lanjut ke soal nomor 20. Sebatang pensil panjangnya 10 cm lebih 9 mm. Panjang pensil jika dibulatkan ke cm terdekat adalah titik-titik. Oke, di sini 10
10 cm lebih 9 mm itu bisa kita tuliskan 10,9. Pembulatan yang paling dekat untuk menjadi pembulatan cm yaitu adalah A. Ini pasti salah karena ini ke bawah ya. B10 ini ada kemungkinan. Kemudian C11 ini ada kemungkinan. D12 ini tidak karena terlalu jauh antara B dan C. Kemudian ketika kita sudah punya dua opsi seperti ini, berarti yang paling dekat 9 ini lebih dekat ke 11 atau ke 10? Lebih dekat ke 11. Akhirnya pembulatannya adalah yang C, yaitu 11 cm. Baik, kita lanjut ke soal uraian. Soal yang terakhir adalah soal uraian. Mari kita hitung bersama-sama. Nomor 21, sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah titik-titik. Berarti kita mencari 23% dari 200 siswa. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu di sini. 23% itu berarti 23 per 100 dikali 200 siswa SD Merah Putih. Oke, di sini ketika sudah ketemu angka seperti ini, kita bisa melakukan pencoretan. 200 dibagi 100 bisa, ini sisa 2, tinggal 2. Berarti di sini kita kalikan 23 dikali 2 ketemu 46. Oke, 46 siswa berarti. Jadi 46 siswa ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Oke, mudah kan adik-adik? Soal nomor 22. Dita memiliki sebanyak 12 kotak pensil. Setiap kotak berisi 36 batang pensil. Pada hari ulang tahunnya, ia membagikan pensil tersebut kepada 27 temannya. Banyaknya pensil yang diterima setiap temannya adalah titik-titik. Oke, di sini akan saya sederhanakan soal ini ke dalam bentuk operasi hitung. Ingat tadi Dita memiliki 12 kotak pensil. Berarti kita tuliskan 12 dan setiap kotak pensil itu berisi 36 pensil, berarti dikali 36. Ini kita kurung terlebih dahulu. Kemudian pada hari ulang tahun ia membagikan pensil tersebut kepada 27 temannya. Berarti di sini dibagi nih. 27 dibagi 27. Oke. Kemudian banyaknya pensil yang diterima setiap temannya adalah titik-titik. Nah, jawaban dari operasi hitung ini merupakan jawaban yang diminta untuk soal 22. Nah, kita hitung terlebih dahulu. 12 dikali 36 saya hitung di sini ya, biar tidak bentrok. 12 dikali 36. Nah, supaya lebih mudah, 36 dikali 12 sama saja. 6 dikali 2 12 1, 3 dikali 2 6 tambah 1 tadi 7. Kemudian 36 dikali 1 ya 36. Oke, kita hitung, kita tambahkan 2 turun, 7 ditambah 6, ini sisa 3 ya. Nyimpen 1 tambah 3 4. 432. Oke. 432 dibagi 27 sama dengan ini jawabannya. Berarti kita hitung pakai porogabit ya di sini. 432 dibagi 27. 43 dibagi 27 bisa 1. 1 dikali 27 ya 27 dong. Oke, kita kurangi. 4 dikurangi 7 3 dikurangi 7 tidak bisa. 13 dikurangi 7 itu ada 6. Ini sisa 3 ya, karena dipinjam tadi 1 oleh 3, berarti di sini sisa 3. 3 dikurangi 2 1, 16. Nah, 16 dibagi 27 nggak bisa, berarti kita turunkan 2 yang ada di sini. 2 turun menjadi 162. 162 dibagi 27 ini hasilnya 6. 6 dikali 27 hasilnya 162. Kita kurangi, ini tadi kurang ya, 0. Oke, berarti jawabannya apa? Berapa? 16. Berarti di sini kita tulis sama dengan 16 pensil. Oke, jawabannya adalah 16 pensil. Oke, kita soal nomor 23. Tasya berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Windy berenang setiap 6 hari sekali. Mereka berenang di kolam renang yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 4 Januari, pertemuan mereka berikutnya akan terjadi pada tanggal titik-titik. Nah, di sini berarti kita disuruh untuk mencari KPK
dari 4 dan 6. Nah, KPK dari 4 dan 6 itu ada yang paling kecil adalah 12. Kenapa? Karena 12 ini 6 dikalikan 2 12, kemudian 4 dikalikan 3 itu 12. Jadi kelipatan terkecil antara 4 dan 6 ini adalah 12. Nah, berarti di sini ketika mereka pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 4 Januari, mereka akan bertemu selanjutnya pada tanggal 4 Januari ditambah 12. Berarti 4 ditambah 12, kita jumlahkan 4 ditambah 2, ini 6, 1 turun 16. Berarti mereka akan bertemu kembali pada tanggal 16 Januari. Oke, ini jawabannya. 6, saya tuliskan lagi di sini, 16 Januari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Alat ini biasanya digunakan untuk titik-titik. Nah, alat ini apa adik-adik? Ya, alat ini adalah bentuk dari timbangan ataupun neraca. Sehingga fungsi dari alat timbangan yaitu untuk apa? Ya, untuk menimbang. Oke, mudah bukan adik-adik? Nah, soal nomor 25. Ibu membeli 3 buah semangka yang ukurannya sama, kurang lebih sama. Setelah ditimbang, berat ketiga semangka tersebut adalah 8,75 kg. Kira-kira, ini hanya ditanyakan kira-kira. Berat sebuah semangka tersebut adalah, kalau ini hanyalah kira-kira, mari kita bulatkan ke atas. 8,75 ini kita bulatkan menjadi 9 kg. Nah, kemudian karena ini hanya sebuah kira-kira, jadi adik-adik tidak perlu menghitungnya secara akurat. Setelah ditimbang, berat ketiga semangka tersebut adalah ini. Nah, berarti 9 kg dibagi 3 semangka tersebut, hasilnya berapa? 3 kg. Kurang lebih adalah 3 kg. Ini jawabannya adik-adik ya. Mudah kalau untuk ditanya kira-kira. Baik, telah selesai pembahasan kita soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan ataupun kesalahan perhitungan juga bisa diingatkan kakak, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.